Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami gabungan dari kelompok 12 dan 15 yang beranggotakan saya Fajar Sabik, lalu ada teman saya Rizal Arif dan Hanaifah, dan satu lagi Rahmat Dani Dava Prakoso akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum kami, yaitu sebagai berikut. Ya, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan, yaitu percobaan pertama adalah status proses. Dapat dituliskan $PS. Perintah PS digunakan untuk melihat proses yang ada. Ketika perintah ini dieksekusi, maka informasi yang ditampilkan berupa PID. Setelahnya, yaitu $PS spasi min U. Nah, perintah pada gambar di atas digunakan untuk melihat faktor atau elemen user yang kemudian dikombinasikan dengan menggunakan option min U, dan ketika perintah ini dijalankan maka akan tampil berupa data dan informasi. Setelahnya yaitu $PS min U kurung buka user kurung tutup. Perintah tersebut digunakan untuk melihat atau mencari proses yang dijalankan oleh pengguna. Setelahnya yaitu dapat diketikkan PS spasi min A. Lalu PS spasi min AU. Perintah $PS min A digunakan untuk mencari atau melihat proses dengan menggunakan opsi min A, yang maksudnya untuk mengeksekusi perintah pada satu user saja. Sedangkan perintah $PS min AU digunakan untuk melihat informasi dari proses yang dijalankan oleh semua user. Lalu di sini logout dan tekan Alt plus F7 untuk kembali ke mode grafis. Selanjutnya percobaan kedua yaitu menampilkan hubungan proses parent dan child. Di sini diketikkan dengan $PS spasi min E besar. Perintah di atas sama fungsinya dengan perintah $PS pada perintah yang telah dijalankan sebelumnya. Pada perintah $PS digabungkan dengan opsi min E besar. Dan ketika perintah $PS min EH besar dieksekusi dengan cara menekan enter. Setelahnya yaitu dengan mengetikkan $PS min E spasi F. Proses ini serupa dengan tampilan pada percobaan sebelumnya, yang berbeda hanya pada opsi yang ditambahkan setelah opsi min E. Selanjutnya yaitu $PS3. Enter. Gambar di atas tampak struktur berupa sebuah pohon atau diagram yang menetapkan sistem ditampilkan dalam bentuk hierarki parent atau child. Proses parent di sebelah kiri, proses child. Nah, selanjutnya $PS3 spasi garis tegak spasi grep spasi mingit T. Enter.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua proses MyNet yang berjalan pada sistem yang berupa konsol virtual. Setelahnya, PS3 min P. Proses tampilan dari perintah ini serupa dengan tampilan pada perintah yang dilakukan pada proses praktikum bagian 4, di mana data ditampilkan menyerupai sebuah struktur diagram atau pohon. Lalu setelahnya yaitu dengan PS3 spasi min H. Perintah $PS3 yang kemudian ditambahkan oleh opsi min H berfungsi untuk menampilkan proses dan aksesor dengan cara ditampilkan atau dicetak tebal. Untuk percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hana Iva. Baik, percobaan selanjutnya yaitu percobaan 3, menampilkan status proses dengan berbagai format. Pertama, ketik PS, spasi min E, spasi garis, spasi more, dan tekan enter. Opsi min E menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom, yaitu PID, TTY, time, dan CMD. PS spasi min E spasi garis spasi more jika halaman penuh terlihat prompt more. Di bagian bawah screen, tekan key untuk kembali ke prompt perintah. Selanjutnya, ketik PS spasi AX spasi garis spasi more dan tekan enter. Opsi A akan menampilkan semua proses yang dihasilkan terminal TTY. Opsi X menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan terminal. Secara logika, opsi ini sama dengan opsi min E. Terdapat 5 kolom. Selanjutnya, ketik PS spasi min EO spasi salah sabik. Ketik PS spasi min EF spasi garis spasi more dan tekan enter. Opsi min EF akan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh. Selanjutnya, ketik PS spasi min EO spasi PID, spasi CMD spasi garis spasi more dan tekan enter. Opsi min EO akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD. Selanjutnya, ketik PS spasi IO spasi min IO min IO spasi PID, PPID, persen MEM, CMD. Spasi garis spasi more dan tekan enter. Akan menampilkan kolom PID, PPID, dan persen MEM. PPID adalah proses ID dari proses parent. Persen MEM menampilkan presentasi memori sistem yang digunakan proses. Jika proses hanya menggunakan sedikit memori sistem akan ditampilkan 0.
Selanjutnya logout dan tekan Alt plus F7 untuk kembali ke mode grafis. Selanjutnya percobaan 4 yaitu mengontrol proses pada sel. Pertama, gunakan perintah yes yang mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Untuk menghentikannya, gunakan Ctrl C. Salah satu cara agar perintah yes tetap dijalankan tetapi sel tetap digunakan untuk hal yang lain dengan meletakkan proses pada background dengan menambahkan karakter dan pada akhir perintah. Ketik garis yes buka kurung garis miring def garis miring 0 spasi. Angka dalam tanda petik buka kurung merupakan job number diikuti PID. Untuk melihat status proses, gunakan perintah jobs. Selanjutnya, untuk menghentikan job, gunakan perintah kill diikuti job number atau PID proses. Lalu lihat status job setelah determinasi. Tick job. Ya, selesai. Cukup sekian tugas praktikum dari kami. Itu tadi praktikum 4A. Jadi sampai situ saja praktikumnya. Sekian dari kami. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.